Oke, ini cuma sekedar pengetahuan aja. Pengulangan nanti di prakteknya kita cara pasang infusnya ya. Nah, persiapannya hanya mengulangin aja ya SOP-nya. Alatnya apa? Pastikan kalian bawanya begini nih. PPI juga nanti ribut nanti nih si Kak Debi yang sekarang gantiin Kak Rima. Bawa tempatnya itu profesional seperti ini ya. Di dalamnya sudah ada isi torniket, ada alkohol swab, ada apa ini hipapik, ada glove. Nanti sampahnya buangnya di sini. Makanya terjadilah tertusuk jarum. Jadi harus tahu apa yang disiapkan. Cairan infusnya ada, selang infusnya ada, jarumnya ada, kemudian alkohol swabnya, plesternya, sarung tangan sudah siap semua. Bahkan kita bawa apa ini? Alkoholnya untuk kita misalnya hand rub lah paling enggak. Coba dirubah kebiasaannya gitu ya. Udah bawanya satu set itu. Nanti saya coba minta nanti. Saya ke tempat lama, jadi langsung satu box di situ. Jadi terus bawa juga, jangan lupa ini. Inilah jadi alasan kadang-kadang di plastiknya yang ditaruh. Jadinya kalian lupa nanti tiba-tiba buang sampahnya pun juga mengakibatkan orang lain tertusuk. Ya mudah-mudahan nggak sakit menular. Sepele, tapi akhirnya jadi mengakibatkan apa? Kasihan orang-orang CS itu. Mungkin bisa juga kita. Berikut, setelah itu kita cuci tangan, kemudian kita menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan untuk mencegah infeksi ya. Oke, lalu kemudian tentukan pena yang mau dipasang. Baik di punggung tangan ataupun di lengan ya. Selanjutnya, ini torniket. Tolonglah torniketnya kalau sudah tidak ada, ininya lah, campakkan aja lah. Nah, pasang torniketnya itu sekitar 5-15 cm di area yang mau ditusuk. Kemudian disinfektan areanya ya. Lalu, nah, jadi sebenarnya idealnya adalah ini. Kenapa? Supaya lebih mudah kita untuk melihat ada phlebitis apa enggak. Nah, coba yang kayak gini, walaupun misalnya kita seadanya, tapi kita rapi gitu loh. Menginsersi juga seperti ini ya, masukkan jarum dengan sudutnya 30 derajat, kemudian bevel ujungnya ini, ditarik, kemudian dorong. Once dia keluar darahnya, langsung cabut ya, dorongin aja, dia akan ikut sendiri nanti. Karena kalau paksa-paksain begini, nanti kemana-mana dia, apalagi kalau tremor ya. Jadi setelah darahnya masuk, kita menandakan bahwa sudah ada masuk ke vena ya, ditarik stiletnya perlahan, terus dorong kanulnya, baru lepas torniketnya. Ini hanya sekedar untuk ini aja ya. Kemudian apa namanya nanti ketika kita latihan nanti kita bisa tahu. Nah, ada yang belum familiar dengan barang ini, tetapi ya rata-rata sih warnanya kalau dia kuning memang nomor 24 ya. Tolong koreksi sama-sama ya. Kadang kuning ya. Kemudian nomor 22 warna biru, 20 warna ini. Kemudian yang hijau nomor 18 ya dan 18 sama 16 ya. Ini nomor berapa nih? Oke. Jangan sampai kena marah di OK. Kalau pasien dari UGD khususnya, pasien kalau memang besar misalnya venanya, udah pasang aja nomor 18. Ya. Setiap pasang blood transfusion merencana transfusi, minimum dia nomor 20. Tapi kalau ke OK sebaiknya nomor 18, paling kecil 20. Kalau memang nggak bisa ya udah nanti coba minta tolong sama yang bisa lagi. Daripada kena repet ganti 2 kali, ya kan? Ingat, setiap yang mau operasi, yang mau transfusi harus nomor berapa? 18. Paling minim nomor 20. Kecuali memang ada kondisi tertentu seperti saya, memang kadang-kadang juga nomor 22 baru bisa masuk. Ya. Oke. Ini hanya untuk sekedar ini aja. Nah, fiksasinya, ini tadi yang mau kita seragamkan. Saya sih lebih rekomendasi yang begini ya. Jadi kita kupu-kupu dulu, kemudian pasang di sini, pasang di sana, baru tempelin hipafix. Rapi kan? Jadi punya ciri khas Bunda Halimanya. Oke? Ini jenisnya juga seperti ini ya. Nah, ini yang paling penting. Seringkali pas kita pasang kan kita harus pantau. Tiba-tiba melentung dia pas kita coba masukin. Langsung cabut, jangan dipaksakan lagi ya. Artinya ya ini kita harus pantau setelah terpasang adalah apakah ada pembengkakan atau infiltrasi. Berikut, apakah ada phlebitis? Kadang melentung ya. Dan yang paling penting ini emboli. Saya mau bicara soal emboli. Karena kita sudah pernah ada satu kasus di sini yang mungkin kalian nggak tahu ya. Untung pasiennya tidak komplain. Jangan sepele. Ini apa ini? Ada udara. Jadi pastikan kalau mau pasang infus, alirkan dulu sampai semua keluar udaranya. Jangan sampai dapat bonus gini. Apa sih akibatnya emboli ini? Mungkin tidak sekarang. Emboli itu
adalah penyumbatan pembuluh darah akibat masuknya udara atau benda asing dari selang infus ke dalam aliran darah pasien yang bisa menyebabkan kondisi berbahaya, serangan jantung dan stroke. Khususnya orang-orang yang memang sudah misalnya masuk dengan ICH, IVH. Jangan-jangan dia sebenarnya di sini baik-baik aja, nyampe ke sini kita kasih. Sebenarnya kita ini malaikat penolong apa malaikat pencabut nyawa? Iya kan? Itu beda-beda tipis saja. Tergantung bagaimana pelayanan kita ya. Berikut ini yang terjadi. Emboli pada infus itu apa sih? Adalah penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh gumpalan darah atau zat lain. Dan pada kasus infus, emboli terjadi ketika udara masuk ke selang infus, lalu masuk ke pembuluh darah yang mengakibatkan penyumbatan. Diakibatkan oleh perawat, bukan dari karena pasiennya atau kondisi pasiennya, tapi kita kasih bonus.